فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Terakhir kita membahas tentang konsekuensi batil dari mazhab ahli ta'til. Setelah kita baca 5 konsekuensi yang batil, yang terakhir kita baca adalah konsekuensi dari mazhab mereka adalah boleh bagi kita untuk menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita menggunakan mazhab ahli ta'til, maka kita boleh menolak dan mengingkari apa yang Allah tetapkan dan juga Rasul-Nya untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan waja'a rabbuk, maka menurut mazhab ahli ta'til kita boleh mengatakan Allah tidak datang, padahal Allah terang-terangan mengatakan ja'a rabbuk. Dan konsekuensinya juga boleh bagi kita untuk menolak apa yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, maka menurut mazhab ahli ta'til boleh kita mengatakan tidak, Allah tidak turun, yang turun adalah rahmatnya. Mafhum? Maka konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah kita menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas min abtalil batil. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Nah, kita baca lanjutannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, summa, kemudian inna min ahli ta'til, kemudian sebagian dari ahli ta'til man tarada qaidatahu fi jami'is sifat. Di antara ahli ta'til, sebagian mereka ada yang menggunakan secara terus-menerus kaidah mereka toroda, konsisten dalam kaidah mereka fi jami'is sifat, pada semua sifat. Semua sifat mereka ta'til, toroda, konsisten dalam menggunakan kaidah mereka, bahwasanya semua sifat ditolak. Ini pembagian kelompok yang ketiga ini, ahli ta'til. Sebagian mereka ada yang konsisten menggunakan kaidah mereka ini dalam semua sifat, tanpa pandang bulu. Semua sifat kami perlakukan sama. Semuanya diapain? Semuanya di-ta'til, ditolak. Ini yang pertama. Au ta'adda ilal asma'i aidan. Atau mereka juga konsisten menggunakan kaidah ini sampai kepada nama, tidak hanya pada sifat.
Nama juga mereka tolak. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini Mu'tazilah, yang konsisten menggunakan kaidah mereka dalam semua sifat tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, tanpa dibeda-bedakan. Semua sifat kami perlakukan sama. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Yang kedua lebih ekstrim lagi. Tidak hanya sifat yang ditolak, bahkan juga nama. Allah nggak punya nama. Karena kalau kita ucapkan nama, maka nanti Allah sama kayak makhluk. Ini kelompok yang kedua, wahum gulatul Jahmiyah. Mereka ini adalah Jahmiyah yang ekstrim. Pengikutnya Jahm bin Safwan yang ekstrim. Kelompok keberapa? Kedua. Gulatul Jahmiyah. Wa minhum. Dan di antara mereka juga. Sehingga mereka terbagi menjadi tiga. Wa minhum man tanaqadha. Di antara mereka ada yang bertentangan, yang bertolak belakang. Apa pertentangannya? Fa asbata ba'd sifat duna ba'din. Dia menetapkan sebagian sifat tanpa yang lainnya. Sebagian sifat ditetapkan, sebagian sifat ditolak. Ini kelompok yang ketiga. Tanakut. Karena nanti pasti mereka akan bertentangan, bertolak belakang kaidah mereka ini. Gak konsisten menggunakan kaidah mereka. Ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang ditolak. Kal Asy'ariyah, seperti orang-orang Asy'ariyah yang hanya menetapkan 7 sifat saja. Kenapa 7 itu ditetapkan? Karena dicocoki oleh akal. Akal bisa menetapkan 7 sifat tersebut. Sementara yang lainnya ditolak karena tidak bisa diterima oleh akal. Kelompok siapa ini? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini saudara kembar. Asy'ariyah nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun sebenarnya nisbah ini tidak mutlak benar 100%. Penisbatan kelompok Asy'ariyah kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini tidak 100% benar. Kasih kertas nomor. Tidak 100% benar. Kenapa? Karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri mengalami 3 marhalah, 3 tahapan keyakinan dalam hidup beliau rahimahullahu ta'ala. Mazhab beliau yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah. Beliau pakai mazhabnya Mu'tazilah. Dan beliau memegang mazhab ini sangat lama. Arba'ina sanah, 40 tahun. Beliau meyakini keyakinan Mu'tazilah. Jadi keyakinan Mu'tazilah apa tadi? Konsisten dalam menafikan semua sifat. Selama 40 tahun. Kemudian setelah beliau membahas kembali dan tanpa jelas bagi beliau batilnya mazhab ini, maka beliau pun mengumumkan taubatnya dari mazhab ini. Kemudian beliau bermulazamah kepada Abdullah bin Sa'id ibn Kullab dan mengambil mazhabnya Al-Kullabiyah. Kemudian beliau berguru kepada Abdullah bin Sa'id ibn Kullab dan mengambil mazhab dari beliau. Tapi masih tercampur dengan sisa-sisa yang beliau yakini dahulu dari keyakinan Mu'tazilah. Karena beliau begitu lama di Mu'tazilah sampai 40 tahun. Nah, maka percampuran mazhab ini muncullah mazhab baru
mazhab Asy'ari. Muncullah mazhab Asy'ariyah. Ini yang disandarkan kepada siapa? Beliau. Sehingga mazhab Asy'ariyah sendiri ini adalah percampuran, hasil perkawinan antara mazhab Jahmiyah dengan mazhab Kullabiyah. Muncul mazhab baru namanya apa? Asy'ariyah. Dan ini yang diyakini oleh para pengikutnya sampai sekarang. Ini campuran antara mazhab salaf dengan mazhabnya Mu'tazilah. Sehingga ini mazhab yang dipakai oleh Asy'ariyah sekarang, ini tahapan kedua dari kehidupan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau membahas lagi masalah keyakinan ini dan tampak bagi beliau kebenaran lagi. Akhirnya beliau pun mengumumkan taubat beliau dari mazhab yang selama ini beliau sebarkan dan beliau tolong dan beliau bela. Beliau berpindah kepada mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, mazhabnya salaf. Menetapkan semua sifat sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Asy'ariyah, beliau hanya menetapkan sebagian sifat dan menolak kebanyakannya. Karena yang beliau tetapkan hanya berapa? 7 sifat saja. Asy'ariyah hanya menetapkan berapa sifat? 7. Berarti kebanyakan sifat itu tidak ditetapkan dan ditakwil. Kemudian di akhir-akhir hayat beliau mengumumkan taubatnya sebagaimana dalam kitab Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Ini kitab besar yang dikarang oleh beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Saking jengkelnya orang-orang Asy'ariyah dengan kitab ini, sampai-sampai mereka meragukan nisbat kitab ini kepada beliau. Kata mereka kitab itu sudah diutak-atik sama Wahabi. Padahal diantara yang menetapkan sifat ini atau kitab ini kepada beliau rahimahullahu ta'ala adalah diantaranya Imam Al-Kabir Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Salah seorang imam besar mazhab Syafi'iyah. Walaupun beliau sendiri tidak selamat dari Asy'ariyah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Di antara yang menetapkan bahwasanya di antara kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah kitab Al-Ibanah. Dan juga ditetapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang juga mazhabnya Syafi'i. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menafikan dan menolak penisbatan kitab tersebut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa mereka meragukan? Hanya semata-mata tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Apa yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan dalam Al-Ibanah menyelisihi mazhabnya mereka selama ini dan mencocoki mazhabnya salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti sifat turun dan yang lain-lainnya. Sehingga mereka menolak penyandaran sifat dan sudah dibantah oleh para ulama tentang keraguan orang-orang yang menyaksikan tetapnya kitab tersebut dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau memang para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari ini jujur ingin mengikuti mazhab imamnya tersebut, seharusnya mereka menggunakan keyakinan beliau yang paling akhir. Kalau memang masih mau tetap menggunakan nama apa ini? Asy'ariyah. Nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena mazhab beliau yang paling terakhir adalah mazhab salaf, menetapkan semua apa ini? Sifat sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ahmad kata beliau dalam kitab tersebut. Terang-terangan beliau kembali dan rujuk kepada mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Namun sehingga penggunaan kalimat Asy'ariyah di sini, okelah, ala sabilit tanazul. Anggap saja kita ngalah, udah biarkanlah. Izinkanlah mereka menggunakan apa ini? Nama tersebut. Sehingga kalau kita katakan Asy'ariyah, maka yang terbetik di benak kita adalah marhalah tahapan keyakinan beliau yang nomor berapa ini? 2. Paham ya? Ketika kita mengatakan kelompok Asy'ariyah, maka yang dimaksud adalah tahapan yang keberapa ini? Kedua. Paham sampai sini ya? Nah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka. Sini ada kalimat bagus ya, Pak, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa pemanjangan pembahasan tentang mereka ini kok panjangnya?
Pol. Panjang sekali ini kenapa? Kata beliau, ngasih alasan. Wa nahnu basatna fil kalami ala ahli ta'til. Dan kami sengaja panjang lebar menjelaskan ahli ta'til li'annal muslimina ubtulu bihim fil waqi'. Karena kaum muslimin sekarang itu mendapatkan ujian dari mereka di lapangan. Fahunaka Mu'tazilah. Di dalam kelompok ini terdapat siapa? Mu'tazilah. Wahunaka Jahmiyah. Masuk juga di sini siapa? Jahmiyah. Wahunaka Asy'ariyah. Di dalamnya juga ada kelompok Asy'ariyah. Wahum katsirun. Dan mereka apa? Jumlahnya sangat banyak. Falidzalika labudda an yakuna ladaina dakhira. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus punya peluru. Dakhira, cadangan senjata yang banyak. Kenapa? Musuh yang dihadapi berapa? Banyak. Kalau cuma dikasih satu saja, takutnya nanti baru melawan satu, senjatanya udah apa? Habis. Kita harus punya dakhirah, punya simpanan, kata beliau. Punya tabungan senjata. In syi'tum qulu. Kalau kalian mau bahasa yang lain, nudafi'u biha haula. Dengan senjata ini kita menolak mereka. Menolak, masih bertahan masih. Ketika mereka menyerang, ingin memberikan syubhat, kita bisa apa ini? Menolak. Wa in syi'tum, sehingga bukan cuma persiapan. Senjatanya bukan cuma cadangan saja. Tapi ketika mereka menolak, membantah, kita bisa menggunakan itu untuk apa ini? Mematahkan serangan mereka. Wa in syi'tum faqulu. Kalau mau lagi, bahasanya yang lebih hebat lagi, nuhajimu biha haula. Kita menyerang mereka dengan senjata itu. Bukan hanya apa ini? Bertahan. Kalau bisa bahkan apa ini? Menyerang. Yang namanya menyerang harus dengan apa ini? Senjata banyak. Iya kan? Beda dengan apa ini? Mungkin apa? Bertahan. Hanya sekedar mau bertahan, nggak cari apa ini? Kemenangan. Tujuannya hanya ingin mengusir musuh saja. Beda dengan mau apa ini? Menyerang. Tujuannya adalah agar musuhnya sampai apa ini? Kalah. Menyerah. Ini kalau bisa bahkan. Bukan hanya senjatanya disimpan, tapi kalau bisa dijadikan untuk apa ini? Senjata menolak. Bahkan kalau bisa dijadikan sebagai untuk alat apa? Hujum. Untuk apa? Nyerang kalau bisa. Walhamdulillah al-amru wadih wa zahir. Alhamdulillah perkaranya jelas. Wal uqul laisa laha tahakkumun wala hukmun wala tahkimun fi hadzal bab. Dan akal tidak punya ruang untuk menghakimi dalam masalah ini. Kalau mau ayo kita berhujjah dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, sehingga ini alasan kenapa beliau panjang lebar membahas masalah ini. Fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka-mereka ini, kepada orang-orang Asy'ariyah ini. Wah, ada yang kelewatan nih. Asbatu ma asbatuhu. Orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kembar. 11-12 lah bisa dibilang. Antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Asbatu ma asbatuhu. Mereka tetapkan apa yang mereka tetapkan berupa sifat. Bihujjati, dengan alasan annal aqla yadullu alaih. Bahwasanya akal menunjukkan hal tersebut. Akal bisa menerimanya. Secara akal masuk. Makanya kita tetapkan yang kita tetapkan itu. Murni alasannya semata-mata bisa diterima oleh apa ini? Akal. Wa nafau ma nafauhu. Dan mereka tolak apa yang mereka tolak. Bihujjati annal aqla yanfihi. Dengan alasan bahwasanya akal menolaknya. Nggak masuk apa? Akal. Nggak bisa kita tetapkan, kenapa? Nggak bisa masuk dalam akal kita. Kalau kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aula ya dulu alaihi. Atau akal tidak menunjukkan hal tersebut. Sehingga kemungkinannya dua ketika menolak. Nggak masuk di akal, atau akal apa ini? Menolaknya. Fanaqulu lahum. Maka kita katakan kepada mereka. Ini bantahan untuk kelompok yang keberapa ini? Ketiga dari yang ketiga. Sekarang kita bahas kan kelompok yang berapa ini? Ketiga. Yang ketiga dibagi lagi jadi berapa tadi? 3. Iya kan? Kelompok yang pertama yang konsisten menggunakan kaidah dalam semua apa? Sifat. Kelompok yang kedua yang sampai bablas sampai masalah apa? Nama juga dinafikan. Yang ketiga yang menetapkan sebagian, menolak apa? Sebagian. Kita katakan kepada mereka, siapa ini? Yang terakhir. Yang menetapkan sebagian yang mereka tetapkan dan menolak sebagian yang lainnya. Kita katakan kepada mereka. Perhatikan jawabannya ya. Nafiyukum
lima nafaitumuhu, penolakan kalian terhadap apa yang kalian tolak, bihujjati annal aqla la yadullu alaihi, dengan alasan bahwasanya akal tidak menunjukkan ke arah sana. Karena akal nggak mengarahkan kita ke arah sana, maka kita tolak. Alasan ini yumkinu isbatuhu bitoriqil aqli alladzi asbattum bihi ma asbattumuh. Mungkin bagi kita untuk menetapkannya. Yang tadi kalian tolak, mungkin bagi kita untuk menetapkannya dengan cara akal yang kalian pakai ketika menetapkan apa yang kalian tetapkan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bahasa kasarnya sekarang, kita bahas sekarang yang kalian nafikan. Pakai apa mereka nafikan? Pakai akal. Yang kalian nafikan itu, yang kalian tolak, yang kalian nggak terima, ini mungkin bagi kita untuk menetapkannya menggunakan cara akal sebagaimana kalian gunakan dalam sifat yang kalian apa? Tetapkan. Yang mereka tetapkan berupa sifat, pakai apa? Akal. Cara itu persis bisa kita pakai untuk apa ini? Menetapkan apa yang mereka nafikan. Nggak usah jauh-jauh, pakai rumus kalian sendiri saja. Pakai senjata kalian, kami bisa menetapkan apa yang kalian apa ini? Nafikan. Kama huwa tsabitun bid-dalil sam'i. Sebagaimana dia sebelumnya sudah tetap dengan dalil apa? Sam'i, Al-Quran dan Sunnah. Oke, kalau kalian nggak mau pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, kita masih punya cara yang kedua untuk menetapkan apa yang kalian tolak. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan dalil akal yang kalian gunakan untuk menetapkan sebagian apa? Sifat yang kalian tetapkan. Misal dari contoh. Sehingga senjata yang mau kita gunakan sekarang, minjam senjata siapa? Mereka sendiri. Paham? Mereka kan punya senjata dalam menetapkan. Mereka punya senjata dalam menetapkan. Pakai senjata apa tadi? Akal. Senjata yang sama akan kita gunakan untuk menetapkan sifat yang mereka tolak. Misal dari contohnya. Annahum asbatu sifatal iradah. Bahwasanya mereka menetapkan sifat iradah. Orang-orang Asy'ariyah itu salah satu sifat yang mereka tetapkan adalah sifat iradah, sifat kehendak. Sifat kehendak, sifat kemauan. Sudah? Ini sifat yang mereka tetapkan. Dari diantara 7 sifat yang mereka tetapkan, diantaranya adalah sifat apa? Sifat iradah. Apa namanya? Hah? Nah, 7 sifat yang terkumpul ya kan dalam ucapan seorang penyair, lahul hayatu. Saya nulisnya. Lahu, milik dia, untuk dia. Lahu. Masa nggak bisa lahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu. Ada spidol? Nggak ada. Ada. Oh. Semut sayap. Iya. Lahul hayatu. Lahu. Masa nggak bisa juga nulis lahu? Bisa mau? Mana? Tulis di belakang dulu. Lahu. Lam sama ha. Hak besar, lahu. Lahul hayatu. Kehidupan. Sifat haya. Al hayatu. Tak marbutoh. Ha. Kecil. Ya. Alif. Ta. Hayatu. Tak marbutoh. Lahul hayatu. Oh. Iya, banyak kali semutnya, Dek. Wal kalamu. Sifat apa? Kalam, berbicara. Al kalamu, masa kalam nggak bisa lagi nulisnya? Al kalamu. Kaf lam alif mim. Lahul hayatu wal kalamu wal basaru. Apa basar? Penglihatan. Banyak. Sudah? Paragraf sampingnya. Sam'un.
Sifat pendengaran. Sam'un iradatun. Apa? Iradah, keinginan, kehendak. Sam'un iradatun. Wa ilmun. Waqtidarun. Aduh. Udah mati. Nah. Sam'un iradatun. Wa ilmun. Sifat apa? Mengetahui. Waqtidarun. Apa ini? Kudrah. Berapa sifat jadi? Coba lihat. Iya, 7. Sifat haya, hidup, kalam, berbicara, basar, penglihatan, sam'un, pendengaran, iradatun, keinginan atau kehendak, ilmun, mengetahui, dan kudrah. Sifat apa? Kemampuan, maha mampu. Ini yang mereka tetapkan. Kenapa ditetapkan? Karena diterima oleh akal. Akal menerima 7 sifat ini. Contoh sekarang, balik ke kitab. Oi. Iya. Lari. Annahum adbatu sifatal iradah, bahwasanya mereka menetapkan sifat keinginan bagi Allah. Wa nafau sifatar rahmah, dan mereka menolak sifat rahmat. Mengasihi, menyayangi. Mereka tolak. Enggak ada yang 7 tadi kan? Sifat apa? Rahmat. Asbatu sifatal iradah, mereka tetapkan sifat iradah. Lidalalati sam'i wal aqli 'alaiha. Muter-muter. Mereka tetapkan karena ditunjukkan oleh dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Sifat apa? Rahmat. Dan juga akal. Makanya mereka tetapkan sifat iradah. Apaan kok Ar-Rahmanir-Rahim? Salah. Sifat fa'alun lima yurid. Nah, iradah, ya kan? Wa amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Qur'an, maka diantaranya firman Allah Ta'ala, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Maha melakukan apa saja yang Dia inginkan. Sehingga sifat keinginan ditetapkan oleh dalil. Wa amal aklu, adapun secara akal, maka masuk akal ini. Sifat keinginan ini mungkin bagi akal untuk menetapkannya. Dari mana? Fa inna ikhtilafal makhluqat. Karena adanya perbedaan makhluk. Perbedaan antara apa? Makhluk. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya apa ini? Gelap. Ada yang badannya krempeng, ada yang badannya apa ini? Buntal. Dan seterusnya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya apa ini? Rambutnya keribu. Macam-macam. Iya kan? Ada yang tinggi, ada yang apa? Pendek. Ada yang kutilang, ada yang apa? Ada yang mini. Nah, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Macam-macam. Antara apa ini? Makhluk. Nah, wa takhsisu ba'dihha bima yahtassu bihi, dan pengkhususan sebagian mereka dengan apa yang khusus baginya, min zat, baik berupa zat, zatnya berbeda-beda. Antar makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, zatnya berbeda. Awasfin, atau sifatnya berbeda-beda. Antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, iya, zatnya berbeda-beda, sifat-sifatnya pun juga apa? Berbeda-beda. Ini adalah awasfin dalilun alal iradah. Ini secara akal menunjukkan adanya keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada keinginan, misalnya semua ciptanya apa ini? Sama seperti yang diciptakan dari pabrik. Pabrik kan nggak ada keinginannya mesinnya, sehingga yang keluar semuanya apa ini? Sama. Bentuknya kayak gitu semua. Kenapa? Nggak punya keinginan siapanya? Mesinnya. Mesinnya cuma apa? Ya jalan semuanya hasilnya sama. Bikin boneka misalnya. Semua keluarnya, ini produksi boneka Hello Kitty. Keluarnya Hello Kitty? Hello Kitty mana? Mungkin satu keluar nanti apa? Mickey Mouse. Habis itu Hello Kitty.
Kemudian boneka apa lagi? Shinchan. Ya nggak tahu, anak lama yang ngerti. Nggak mungkin, kenapa? Mesinnya berapa? Satu, nggak ada apanya. Keinginannya. Tapi kalau buatan manusia bisa beda-beda. Bisa, hari ini aku buat gorengan, bakwan, besok bikin apa? Tahu lah. Lagi bosan, bikin apa? Pisang goreng lah. Kenapa kok beda-beda hasilnya? Karena dia punya apa? Keinginan. Hari pertama dia memang pengen apa? Bakwan. Hari kedua, bosan dia, pengen makan apa? Tahu isi. Bikin tahu isi. Hari ketiga, bosan. Bikin apa ini? Bikin risol lah. Beda-beda hasilnya. Kenapa? Ada apa dia? Keinginan. Mafhum sampai sini? Mafhum. Ini alasan akal mereka menetapkan sifat iroda bagi siapa? Allah. Mereka lihat apa ini? Perbedaan yang ada pada makhluk. Baik perbedaan zat maupun perbedaan apa? Sifat. Selesai sampai sini? Ini hujahnya siapa? Hah? Ini hujahnya Asy'ariyah. Sampai sini sepakat kita dengan mereka? Sepakat enggak? Kok ragu-ragu? Sepakat. Memang kita tetapkan kok sifat irodah bagi Allah. Nah, mafhum sampai sini? Masuk. Lanjut. Wa nafau rahmah. Dan mereka menolak sifat rahmat, kasih sayang. Allah menyayangi. Kenapa? Li'annahu yastalzimu linir rahim wa riqatahu lil marhum. Karena ini mengandung konsekuensi melembeknya orang yang menyayangi dan melembutnya dia kepada yang mau disayangi. Orang kalau menyayangi, dia cenderung untuk apa ini? Lembek, nggak punya prinsip, nggak berani tegas. Kenapa? Dia sayang sama siapa? Orang tersebut. Apalah yang nggak untuk adikku tersayang. Ada cenderung apa ini? Melembek, melemah. Dan ini nggak mungkin secara akal ada bagi siapa? Kalau Allah punya sifat rahmat kepada siapa ini? Makhluknya. Berarti Allah nanti apa konsekuensinya? Melembek, melunak kepada siapa? Sehingga nggak masuk apa? Akal. Makanya kita tolak sifat apa? Rahmat. Sampai sini paham hujahnya mereka? Kenapa mereka menafikan sifat apa ini? Rahmat. Wa hadza muhalun fi haqqillah. Dan ini mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang mustahil? Kelembutan, kelembekan, kelunakan itu. Kalau ada sayang, maka yang menyayangi biasanya cenderung apa ini? Melembek, melunak, mengalah kepada yang disayangi dan yang dicintai. Nah, makanya ini jadikan senjata oleh penjual mainan, ya kan? Jajan-jajan anak-anak, ya sayang anak, sayang anak, sayang anak. Siapa yang nggak terpancing? Kalau nggak aku beli berarti aku nggak apa ini? Sayang anak. Pintar siapa ini? Pedagang. Yang dia mainkan apanya? Perasaan sih bapak. Apalagi pas ada bapaknya di situ, ya kan, ada anaknya. Ini santapan empuknya para pedagang. Sayang anak, yang anak yang nggak benar. Oh dek, oh sayanglah bapaknya, ya kan. Iya juga, harga diri awak terinjak-injak macam nggak mampu kali. Dibilang nggak beli, bilang nggak sayang, nggak mampu. Beli juga lah akhirnya. Betul? Malah malu-malu. Orang rahmat gak biasa itu. Nah, betul. Nah, karena ada rasa apa? Rahmat. Wa awwalul adillat as-sam'iyyah. Lah bagaimana dengan dalil-dalil yang menetapkan sifat rahmat? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman sifat apa? Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lah bagaimana dalil-dalil semua? Awalu, mereka takwil, mereka serongkan, mereka selewengkan. Awalul adillatal sam'iyatal musbitah lirrahmah, dan mereka palingkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat rahmat ilal fi'li, kepada perbuatan, au iradatil fi'li, atau keinginan untuk melakukan. Apa keinginan perbuatannya itu? Ngasih pahala atau ngasih nikmat. Apa fi'ilnya? Fafassaru ar-rahim bil mun'im. Mereka tafsirkan ar-rahim maknanya al-mun'im, sang pemberi nikmat. Mereka tafsirkan dengan perbuatan. Apa artinya rahmat? Yang memberikan
Nikmat itu artinya rahmat, bukan kasih sayang. Atau al-muridil in'am. Ini sifat irodah kata mereka. Kembalinya ke irodahnya itu. Ingin memberi nikmat. Kalau Allah menyayangi hamba itu, maka artinya Allah ingin ngasih dia apa? Nikmat. Ini takwilan siapa? Mereka. Sudah sampai sini? Fanaqulu lahum. Maka bantahan kita kepada mereka, ar-rahmatu sabitatun lillahi ta'ala bil adillati sam'iyah. Sifat rahmat telah tetap bagi Allah Ta'ala dengan dalil-dalil sam'i Al-Quran dan Sunnah. Ini cara yang pertama, cara nggak mau ngalah. Enggak. Kita tetapkan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menetapkan itu bagi dirinya sendiri. Bagaimana dalil yang kita bawakan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah sendiri yang menetapkan punya sifat apa ini? Rahmat. Wa adillatu subutiha aksar adadan. Wa tanawu'an min adillatil iradah. Dan dalil-dalil yang menetapkan sifat rahmat ini lebih banyak dan lebih beragam daripada dalil-dalil tentang apa ini? Sifat iradah. Sehingga kalau mau banyak-banyakan dalil, lebih banyak dalil yang menetapkan sifat apa? Rahmat daripada sifat apa? Iradah. Lah kok bisa-bisanya kalian menetapkan yang lebih sedikit apanya? Dalilnya. Kalian tolak yang lebih banyak apanya? Dalilnya. Masuk? Masuk? Lah bismillahirrahmanirrahim aja ada berapa kali dalam apa? Al-Quran. Setiap awal surat ada bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Itu saja dua nama sudah. Dari kata yang sama. Rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama dari kata apa ini? Sama-sama sifat apa? Rahmat, iya kan? Ar-Rahman, sifat rahmat. Ar-Rahim, itu saja sudah berapa dalilnya? Belum lagi diulang-ulang dalam apa ini? Setiap surat. Sehingga dalil tentang sifat rahmat jauh lebih banyak dibandingkan dalil tentang sifat apa? Iradah. Lah anehnya kalian, dalil yang lebih banyak ditolak, yang lebih sedikit malah ditetapkan. Ini satu bantahannya. Kalian itu nggak logis. Kalau kalian menetapkan sifat iradah karena ada dalilnya, apa yang menghalangi kalian untuk menetapkan sifat rahmat? Padahal dalilnya jauh lebih banyak dan lebih apa? Tanawu'an, lebih beragam bentuknya. Faqat waradat bil ism. Saking banyaknya tentang rahmat ini, terkadang dia datang dalam bentuk isim. Kata benda. Mislu contoh Ar-Rahmanir Rahim. Isim, nama mengandung apa? Sifat rahmat dalam bentuk isim. Wasifat dan juga datang dalam bentuk sifat. Ini kita bilang tadi makanya lebih beragam dalil tentang apa ini? Sifat rahmat. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Langsung sifatnya disebutkan? Langsung sifatnya. Dan Rabbmu adalah zat yang maha pengampun lagi, pemilik rahmat. Punya kasih sayang. Wal fi'il. Datang juga dalam bentuk fi'il, kata kerja. Mithlu. Contoh. Yarhamu may yasha. Dalam bentuk apa? Fi'ilnya, siapanya? Sifatnya? Fi'il. Fi'il mudhari. Yarhamu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Sehingga kadang dalam bentuk isim, kadang dalam bentuk apa? Sifat, kadang dalam bentuk apa? Masuk. Kadang dalam bentuk fi'il, kata kerja. Wa yumkinu itsbatuha bil aql. Selesai. Pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalah sifat yang mereka tetapkan? Kalah. Konsekuensinya, dua-dua ditetapkan atau dua-duanya dia apa? Dinafikan. Kalau mau milih, mending milih sifat apa? Rahmat. Kenapa? Dalilnya lebih banyak dan lebih beragam. Sehingga kemungkinan kalian, wahai orang-orang Asy'ariyah, tetapkan semua atau tolak semuanya, atau kalau mau milih, milih yang paling banyak apanya? Dalilnya. Sudah? Nah. Ya, yang kita mau, tetapkan semuanya. Atau kalau enggak, ya kayak orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah, sekalian tolak apa? Semuanya. Atau kalau mau milih, mau nggak mau salah satunya, ya pilih yang paling banyak dalilnya dan paling beragam, yaitu sifat rahmat. Nah, sekarang pindah ke dalil akal. Wa yumkinu itsbatuha bil aqli.
Dan mungkin juga untuk menetapkannya secara akal. Tadi mereka tolak sifat rahmat, kenapa? Karena nggak masuk akal. Kita katakan masuk kok di akal, kata siapa? Akal kalian aja yang apa ini? Cetek. Apa cetek? Dangkal. Nah. Fa'inan ni'am. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan allati tatro 'alal ibadi, yang terus-menerus, yang melimpah kepada para hamba min kulli wajhin, dari segala arah, wan niqam, dan bencana, mudarat, bahaya, allati tudfa'u anhum fi kulli hinin, yang dijauhkan dari mereka setiap waktu, dalatun ala thubutir rahmati lillahi azza wajal. Ini justru menunjukkan tetapnya sifat rahmat bagi Allah. Karena sayanglah Allah, makanya kau dapat apa? Asy'ari, dapat nikmat. Karena Allah punya sifat sayanglah, makanya kau dijauhkan dari apa ini? Bahaya dan bencana. Iya kan? Betul. Kamu ketika ngasih es krim sama anakmu, tanda apa itu? Ketika tadi penjual ngadi mainan tadi datang, kamu belikan untuk anakmu, tanda kamu apa? Kan iya? Tanda kamu sayang sama pedagang. Salah satu lah, tergantung niatmu yang mana. Nah, ya bisa dua-dua ya kan, sayang anak juga, ya sayang sama si pedagang, kasihan dari pagi nggak ada yang laku jualannya. Betul? Iya, kan ngasih nikmat kamu sama dia, melalui tangan kamu, dia dapat apa ini? Untung. Anakmu dapat apa? Mainan. Kenikmatan itu. Kenikmatan itu tanda apa? Tanda sayang. Tanda adanya apa? Sifat rahmat. Anakmu sakit, kamu tolak, kamu jauhkan sakit itu dari dia, kamu bawa ke dokter, kamu obati. Tanda kamu punya sifat apa? Punya sifat rahmat. Nah, wa dalalatuha ala dzalika abyan wa ajla min dalalati taksis alal iradah. Dan penunjukannya untuk itu, penunjukan ngasih nikmat itu menunjukkan rahmat, kasih sayang, itu lebih jelas daripada penunjukan taksif, pengkhususan sifat-sifat makhluk tadi, yang beda-beda antara apa ini? Makhluk untuk menunjukkan adanya irodahnya siapa? Allah. Pemberian nikmat dan penyelamatan dari bahaya itu menunjukkan rahmat, ini lebih jelas daripada apa? Daripada penunjukan perbedaan makhluk untuk menetapkan sifat apa ini? Irodah bagi Allah. Sekarang kamu kalau ketika melihat Korni dengan anaknya, nggak usah lah, terlalu jauh. Kalau kamu melihat antara, Bang Adi, Habib dengan Labib, namanya Labib, dengan siapa? Azri. Kok beda ini? Yang satu hidungnya lurus, satu hidungnya bengkok. Misal aja, entah yang mana pokoknya. Apakah ada kamu kepikiran atau ngeliat rambutnya, yang satu rambutnya lurus, satunya apa? Rambutnya ikal misalnya. Apakah ada kamu kepikiran? Ini menunjukkan Allah punya apa ini? Iroda. Ada? Pernah kamu kepikiran kayak gitu? Nggak pernah kan? Tapi ketika kamu melihat ini naik kereta, sama-sama goncengan mereka, udah lari 200 km. Speedonya udah pedot ini. Di depannya truk besar. Tiba-tiba keretanya berhenti sendiri. Tanpa gemper, selamat. La ilaha illallah. Menunjukkan sayangnya Allah sama mereka. Mana yang lebih mudah berdalilnya kamu? Selamatnya mereka dari kecelakaan untuk menunjukkan rahmatnya Allah kepada mereka, atau bedanya fisik mereka untuk menunjukkan sifat apanya Allah? Mana yang lebih gampang? Yang kedua. Iya kan? Nggak ada kamu beda ini. Ini adalah dalil bahwasanya Allah apa ini? Punya kehendak. Pas nyiptakan Habib, Allah maunya kayak gini. Pas nyiptakan Azri, Allah maunya. Ada kamu pikiran kayak gitu? Ini kan kamu tahu pun baru pasan dipelajari ini. Bahwasanya itu menunjukkan apa? Iroda. Atau bapak dengan anak. Loh, bapaknya kayak gini, kok anaknya kayak gini? Ini berarti Allah punya apa? Enggak. Pas dia dapat anak. Tahu nih, berarti Allah sayang sama dia. Allah masih kasih apa dia? Nikmat banyak, nikmat anak. Lebih gampang mana berdalilnya?
Pemberian nikmat untuk menunjukkan rahmat atau perbedaan makhluk untuk menunjukkan iradah? Mana yang lebih gampang? Pemberian nikmat untuk apa? Untuk sifat apa? Rahmat. Iya. Ini yang beliau sebutkan sekarang. Bahwasanya itu lebih jelas, lebih tampak, lebih terang daripada pengkhususan yang ada di antara para makhluk untuk menunjukkan sifat apa ini? Iradah. Li zuhuri dzalika lil khassah wal 'ammah. Karena itu tampak bagi orang-orang khusus, orang belajar, ataupun orang awam sekalipun itu bisa memahami itu. Bikhilafi dalalati taksis alal iradah. Beda dengan yang tadi, perbedaan antar makhluk untuk menunjukkan adanya keinginan siapa ini? Allah. Ini hanya bisa fa'innahu la yadharu illal afrad illa li afradin minan nas. Kecuali hanya sebagian orang saja. Kan yang orang-orang yang belajar ilmu mustal saja yang tahu ini, ya kan? Oh ini, kok lain ini. Padahal abang adik ini. Sumbernya sama, pabriknya sama, keluarnya pun sama. Dari mana? Kok bisa hasilnya apa? Berarti yang menciptakan ini. Menciptakan nggak mau sama. Antara anak pertama sama anak. Ini yang tahu kayak gini siapa? Semua orang? Enggak, hanya orang-orang apa? Tertentu. Betul? Betul? Iya. Nah kita aja mungkin baru tahu pas belajar ini. Belajar qaidul muslim. Sudah? Sehingga secara akal lebih gampang menetapkan sifat rahmat atau sifat iradah. Sifat apa? Sifat rahmat. Lah, yang lebih sulit menetapkannya pakai akal malah ditetapkan, yang lebih gampang malah tolak, malah dinafikan. Patah hujahnya. Secara dalil patah, karena dalil tentang rahmat lebih apa? Banyak dan beragam. Secara akal menetapkan rahmat jauh lebih mudah daripada menetapkan sifat iradah. Kok malah ditetapkan? Yang mana yang lebih gampang? Yang lebih sulit malah di patah hujahnya. Patah. Luluh lantak. Patah, tak berbentuk kembali. Dengan dua hujah ini. Sekarang, nanti pas ketemu musuhnya baru pakai. Udah. Nah. Wa amma nafyuha. Masih ada satu lagi senjata mereka. Belum patah-patah kali. Masih ada senjata tadi. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat rahmat, nanti berarti yang menyayangi itu cenderung apa ini? Lembek, melunak kepada yang disayangi. Untuk yang ini yang terakhir, berarti belum tadi. Masih pukulan uppercut belum tumbang. Ini penghancurannya yang terakhir nanti insyaallah taala pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Sudah ya? Sampai saat ini udah jelas menang telak. Nah, ini baru babak pertama lah. Ya kira-kira skornya 5-0 bisa lah. Nanti babak kedua kita selesaikan. Nah, dengan lebih telak lagi insyaallah taala. Nah, sampai sini ya, Pak. Untuk dibaca-baca lagi, dengarkan lagi rekamannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanan biasanya.